kalender meja, ditaruhin handphone gitu ya. Karena nggak punya apa-apa kan, memang nggak biasa bisa melakukan itu secara ini. Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Ya, Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat dari Maestro untuk merupakan program Corporate Social Responsibility dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua, hari ini adalah episode ke-298. Judulnya adalah Uncertainty Innovation. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semua, karena memang itulah yang kita inginkan ya. Dan materi ini nanti akan dipostingkan di kanal YouTube Edukasi Handoko Maestro. Silakan diakses, silakan di-sharekan, silakan di-like, silakan di-komen, silakan semuanya. Baik, saya tidak mau berlama-lama, maka saya akan menggunakan PowerPoint untuk sebagai alat bantu terkait dengan materi hari ini, Serajum 298. Oke, sudah tampaklah di tempat Anda. Di sayanya masih belum tampak karena terlalu kecil. Saya besarkan dulu sayapnya, digantung di sini. Biar oke. Cukup segini? Yes. Siap ya? Nah, apa sih uncertainty itu? Sebuah situasi di mana sesuatu yang tidak diketahui atau keadaan yang belum pasti. Wah, ini kalau kita lihat dari dictionary-nya ya. Jadi kondisi, mungkin dari definisi lain, kondisi ketidakpastian ada ketika lingkungan masa depan tidak dapat diprediksi dan semuanya dalam keadaan flux, perubahan yang terus-menerus. Ya, oke. Jadi materi ini judul aslinya adalah Uncertainty and Innovation at Speed. Ya, diambil dari artikelnya dari Deloitte ya, yang judulnya adalah Digital Business Transformation Innovation. Ya, Anda bisa akses, Anda bisa juga pelajarin sendiri, atau Anda bisa minta kami untuk membantu mempelajarinya dan menceritakan kepada Anda dan tim. Oke, baik, kita lanjutkan. Teman-teman semua, kita masuk materi. Pesan sponsornya adalah materi ini direkam dan akan dipostingkan di Handoko Maestro. Please do subscribe, ya. Terus kemudian kasih like, tulis komennya, sharingkan kepada pihak yang membutuhkan, dan jangan lupa pencet bel agar supaya dapat notif apabila ada postingan baru. Nah, uncertainty and innovation at speed. Pandemi COVID-19 telah mendorong banyak organisasi untuk berinovasi agar bertahan. Tren ketidakpastian yang tumbuh selama beberapa dekade kemungkinannya akan berlanjut. Nah, kalau yang belum berinovasi, ya tidak maju-maju, kan gitu. Yang sudah pasti akan berlanjut. Untuk berkembang di dunia ini, organisasi harus mampu berinovasi dengan cepat. Tidak hanya sekarang, tapi setelah krisis ini mereda. Artinya ada continuity, bukan terus kemudian hanya mengatasi masalah yang terkait dengan pandemi saja. Mereka yang lebih dewasa secara digital mungkin memiliki keunggulan. Dewasa secara digital adalah salah satu kunci utamanya, ya. Dewasa secara digital, digitally mature, ya. Karena pandemi COVID-19, ketidakpastian memuncak pada kuartal pertama tahun 2020. Wow. Ya, karena kalau saya ingat itu ya, kuartal pertama tahun 2020 pada saat Indonesia mulai PSBB tanggal 16 Maret, 14 Maret kami masih ngamen untuk BZA dengan 100 sampai 200 orang di Hotel Santika Jakarta ya. Itu adalah batch 1 dari 10 batch yang direncanakan ya. Terus kemudian tanggal 16 PSBB. Aku bayang nggak bahwa ada ketakutan ya, akhirnya saya mengurung diri di kamar ya, tidak terlalu berinteraksi dengan orang karena takut kenapa-napa ya. Tapi sebetulnya 2 minggu itu dari kira-kira tanggal 16 sampai dengan tanggal 1 itu saya mengalami, kami di Maestro mengalami yang namanya periode namanya darkness, kegelapan. Nggak tahu mesti ngapain padahal kita biasa bicara gitu ya.
Nah, kalau ngerjain sesuatu, iya kerjaannya full, ya. Hanya saja salah orientasi. Jadi pada saat itu dipikir bahwa 2 minggu, 3 minggu semua akan balik seperti semula, selesai gitu kan, pandemi selesai. Ternyata berjalan 2 tahun. Ya. Eksekutif perusahaan menyebut, nah apa yang terjadi ya pada saat itu adalah tanggal 1 April kami memutuskan untuk kita online penuh dengan melahirkan Serajum. Serajum dilahirkan tanggal 3 April ya setelah diputuskan tanggal 1 April, bukan April Mop. Ya, eksekutif perusahaan menyebut inovasi dilakukan selama bulan-bulan awal pandemi. Ya, di kami pun juga mulai melakukan itu. Serajum ini bisa sampai segini banyak karena pada saat itu kami memutuskan untuk go online. Perusahaan di banyak industri berinovasi dengan cepat dalam minggu-minggu setelah WHO menyatakan pandemi global, termasuk kami ya. Pengeluaran global untuk transformasi digital diproyeksikan tumbuh 10,4% pada tahun 2020 menjadi 1,3 triliun. Ini data dari Deloitte ya. Apakah kami juga spending untuk melakukan transformasi digital? Iya, ya. Saya masih ingat tuh tanggal 3 April itu kami masih menggunakan kalender meja ditaruhin handphone gitu ya. Karena nggak punya apa-apa kan, memang nggak biasa bisa melakukan itu secara ini. Terus kemudian akhirnya berubah dari handphone, terus kemudian mulai ada stand-nya, terus kemudian mulai ada ininya, ada itunya gitu kan. Jadi akhirnya komplit. Ya, nah sekarang sih udah nggak pakai handphone lagi. Handphone yang dipakai buat monitor ya, ada kamera khusus, ada 6 kamera, 7 kamera di sini, ada lighting, ada sound system yang sangat memadai ya. Sehingga dengan demikian hasilnya harusnya lebih baik ya. Nah, ini kami lakukan juga pada saat itu. Pandemi COVID-19 tidak hanya menggeser fokus inovasi perusahaan, tapi juga memicu ledakan kecepatan. Jadi kayak dipercepat prosesnya karena adanya pandemi. Maka saya sering menyebutnya sebagai COVID ini sebagai katalisator untuk perubahan. Ketika pandemi mulai menyebar, kami melihat contoh-contoh inovasi. Misalnya ini ya, ini berdasarkan artikelnya itu. Maskapai penerbangan, sebuah maskapai penerbangan beralih ke penerbangan kargo saja karena permintaan penumpang menurun. Nggak ada yang mau terbang. Akhirnya mereka hanya kargo saja. Ya, kalau nggak gitu kan jadi masalah. Ya. Terus jaringan hotel menawarkan ruang kerja dengan tarif harian kepada para profesional yang tidak dapat bekerja dari kantor mereka. Wah, menarik ya. Terus apalagi sebuah studio film merilis film baru melalui layanan streaming karena bioskop yang tutup. Pilihannya adalah mau ditahan atau mau di streaming lewat mau di streamingkan ya karena bioskop nggak ada yang datang juga dan nggak boleh dibuka ya. Pengecer mengubah beberapa situsnya menjadi dark store ya yang melayani pelanggan hanya untuk pengambilan. Jadi orang pesan, terus kemudian orang datang hanya untuk ngambil aja ya. Nah, menjadi pertanyaan di Indonesia ada nggak? Ada sebetulnya ya, tetapi lebih seru lagi di Indonesia adalah orang bisa pesan terus kemudian diantar, jadi lebih nggak pusing lagi, nggak keluar dari rumah makan ya, tidak perlu sampai dark store ya. Ini langsung delivery ya. Layanan pembersihan dan disinfeksi mobil keliling membatalkan rencana peluncuran nasional 2 tahun dan menjadi nasional dalam waktu 2 minggu sebagai gantinya. Nah, yang begini-begini ini sebetulnya kayak anak zaman ya. Apa yang disebut dengan anak zaman adalah pada saat dia sudah lagi siap-siap, terus kemudian dia menunda karena mungkin tamengnya apa, tiba-tiba dapat tameng, seru sekali. Tadi saya mendiskusikan juga tentang bagaimana sebelum pandemi itu kan sudah ada Webex, sudah ada Google Meet, Microsoft Teams, sudah ada banyak lain ya jenis-jenis seperti itu. Tapi justru yang paling menarik adalah Zoom. Tiba-tiba melejit ya, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi pemain, boleh dibilang pemain utama kalau kita melihat dari pemakainya di seluruh dunia. Ya, jaringan apotek dan penyedia logistik mengirimkan obat resep kepada penduduk rentan dari komunitas pensiunan dengan menggunakan drone. Ya, mungkin di Indonesia masih belum, tapi ini dilakukan di sana menurut artikel ini. Nah, apa yang kita ingat apa yang terjadi di Indonesia ya. Saya masih ingat di masa-masa awal pandemi itu yang namanya Pizza Hut yang tadinya orang bisa dine in, terus kemudian orang takut dine in, yang tadinya delivery ya tetap aja delivery, dia sampai jualan di jalan.
ya jualan di jalanan ya. Saya juga punya fotonya, punya artikelnya, pernah dibahas juga bagaimana misalnya katakanlah restoran tawon ya itu door to door dari ruko ke ruko untuk menawarkan makanannya. Padahal biasanya kalau kita orang ketahuan itu sudah ramai banget ngantri-ngantri gitu ya, terutama kalau jam makannya. Terus apa lagi? Banyak sekali yang akhirnya bikin perubahan. Kalau kita bicara restorannya, pada masa itu restoran Angke itu bisa semacam apa ya, drive-in ya. Jadi orang datang ke sana makan ya, orang datang ke sana makannya dari mobil ya, mereka menyediakan perlengkapannya. Nah ini kalau kita ngomong restoran ya, saya lewat teman-teman BRI dia cerita bagaimana perusahaan yang tadinya bikin pakaian senam ya, terus kemudian mereka merubahnya menjadi tempat pembuatan untuk masker ya, masker waktu itu dengan kain yang semacam kain yang dipakai untuk pakaian senam. Karena apa? Tukang guntingnya ada, tukang ininya ada, terus kemudian mesin jahitnya ada, keahliannya ada. Jadi sebetulnya switchingnya gampang sekali ya. Itu yang terjadi ya teman-teman semua, dan tentu aja Anda akan pasti tahu demikian banyak yang dilakukan ya dalam situasi seperti itu. Yang jadi masalah adalah orang itu tidak mau berubah ya. Ada perubahan di luaran sana terus kemudian tidak berinovasi ya. Nah, kalau kita bicara soal ini masih nyambung, sebagian besar langkah ini terjadi hanya beberapa minggu setelah WHO menyatakan krisis COVID sebagai pandemi ya. Nah, di artikel berikutnya atau di bagian yang lain dia cerita soal perpetual crisis or business as usual ya. Jadi keadaan darurat pandemi saat ini pada akhirnya akan mereda, ada sedikit tanda bahwa masa depan akan lebih stabil atau dapat diprediksi. Kalau itu kita lihatnya sekarang banyak yang bilang bahwa yang namanya Omicron ini adalah akhir daripada rangkaian pandemi yang akhirnya nanti berubah menjadi endemi. Orang-orang yang sudah mulai kena sudah mulai merata yang terkait dengan vaksinasi dan juga boosternya, itu kalaupun terkena konon kabarnya itu cuma sebentar dan kemudian sakitnya tidak parah. Bahkan ada teman juga cerita bahwa dia positif tapi ternyata cuma doang gitu ya. Ketidakpastian terus meningkat dan hal yang tidak terduga menjadi lebih umum ya. Organisasi mungkin tidak selalu memiliki kemewahan untuk melakukan analisis ekstensif sebelum bertindak. Ketidakpastian yang tinggi dan perubahan yang cepat cenderung mengurangi relevansi data yang biasanya digunakan perusahaan untuk perencanaan. Kenapa menjadi kurang relevan? Adalah karena data itu kan dari past. Sementara kita tuh memprediksi yang depan. Kalau yang depannya itu bukan suatu hal yang biasa, suatu perubahan, kan kita tidak bisa mengambil dari data yang sebelumnya untuk memproyeksikan atau memprediksikan masa yang akan datang. Perusahaan akan membutuhkan kapasitas untuk inovasi yang lebih cepat setiap hari, tidak hanya dalam krisis. Jadi nanti akan ada terjadi perlombaan inovasi. Nah, saya bersyukur sekali bahwa putri saya waktu itu setelah bulan Mei tahun 2021 menyelesaikan bachelornya di bidang marketing sama information system. Terus kemudian dia bilang bahwa papi ini kalau aku pulang juga aku nggak bisa kerja, di Australia sendiri juga sulit kerja, kalau aku ambil master boleh nggak gitu kan. Dan dia mengambil master yang menurut saya sangat pas, yaitu Innovation and Entrepreneurship. Ya, dengan master di bidang Innovation and Entrepreneurship, maka kehidupan atau ini adalah terbuka lebar sekali untuk dia. Ya, nah dari artikel ini dibahas beberapa poin yang penting adalah how to innovate faster, bagaimana melakukan inovasi lebih cepat. Perusahaan melakukan inovasi dengan cepat dengan menggunakan kembali pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang ada. Tidak selalu harus kemudian complicated ya, tapi faster ini bisa dari yang sudah ada dibikin jauh lebih baik, atau bikin sesuatu yang baru, atau bikin sesuatu yang merupakan kombinasi dan sebagainya ya, yang dimana saya pernah bahas tentang inovasi ini di Serajun yang lain. Silakan akses di Handoko Maestro YouTube-nya ya. Jadi contoh bagaimana menggunakan kembali selama krisis ya, menggunakan ulang sebagai krisis yang memungkinkan untuk inovasi lebih cepat. Ada perusahaan farmasi
yang menggunakan kembali obat yang ada untuk kondisi baru seperti COVID-19. Ya, itu kita tahu lah, saya nggak boleh menyebut mereknya yang itu karena banyak menimbulkan kontroversi. Kosmetik dan jaringan whisky yang memproduksi pembersih tangan atau hand sanitizers ya, produser ya, prosesnya kan sama sebetulnya, tinggal ingredients atau tinggal kontennya saja beda. Produser mengalihkan kapasitas produksi ke ventilator atau alat pelindung diri seperti pelindung wajah dan masker ya. Jadi kalau tadinya face shield terus kemudian masker dan sebagainya itu, kalau yang ada yang tadi oh ya ini bisa di switch ke sana ya, maka dilakukanlah switch. Repurposing hanyalah salah satu cara untuk mempercepat inovasi. Jadi purpose-nya itu ditata ulang ya, di repurposing namanya. Nah, apalagi yang dibahas di sini adalah digital transformation and fast innovation, yang memanfaatkan teknologi secara efektif seperti cloud computing, analitik data, atau kecerdasan buatan adalah salah satu prinsip utama dari tujuan ulang yang dapat mendukung inovasi menjadi ultra cepat. Ya, ini juga merupakan salah satu pivot digital yang perlu dilakukan perusahaan dalam perjalanan menjadi perusahaan digital. Semakin luas dan mendalam perusahaan menerapkan pivot digital, semakin matang mereka secara digital. Nah, ini nanti dibahas secara khusus ya tentang digital pivot ini ya. Semakin matang secara digital, semakin sukses juga mereka mendorong inovasi. Nah, nomor 3 bicara tentang apa? Innovation in era of uncertainty. Jadi inovasi di era yang ketidakpastian ini, pada saat ketidakpastian meningkat, kemampuan untuk berinovasi dengan cepat menjadi lebih penting. Speed menjadi issue ya terkait dengan inovasinya. Nah, apa yang kita coba lihat adalah inovasi itu kompleks, banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi organisasi. Sebetulnya kalau kita bicara soal berubah-ubah ini, kalau perusahaan jasa berubahnya lebih cepat ya, karena produksinya ada di kepala, ada di komputer gitu kan, tidak perlu ada mesin baru dan sebagainya. Ya, kematangan digital adalah satu faktor kunci, tadi sudah dibahas. Beberapa perusahaan paling inovatif di planet ini justru lahir secara digital. Nah, dibutuhkan upaya bersama untuk menjadi digital yang dapat membantu memenuhi kebutuhan berinovasi dengan cepat. Jadi kalau Anda melihat sebetulnya faktor digital menjadi salah satu faktor penentu, ya karena di era yang seperti ini mau nggak mau digital menjadi penting. Pada saat kami memutuskan untuk go digital, ya itu kami tahu konsekuensinya adalah dalam periode jangka pendek penghasilan akan menurun, tetapi kami harus melakukan karena ini adalah investasi untuk jangka panjang. Ya, oke. Kalau kita melihat, ya ini masih bicara soal bagaimana the digital pivot and their link to innovation. Ya, dia bicara soal pentingnya fleksibel, ya secure infrastructure. Dia bicara soal data mastery, ya nanti akan menjadi teknis sekali, ya. Tetapi kita siapkan nanti kalau memang Anda butuhkan tenaga ahlinya untuk bicara tentang ini, digitally savvy, open talent networks, ya, dan kemudian apalagi yang disebut dengan ekosistem engagement, ya bekerja dengan mitra bisnis untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti intellectual property right, seperti teknologi atau bakat yang dapat membantu mempercepat inovasi. Dan ada yang namanya intelligent workflows, ya, memanfaatkan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, nomor berikutnya adalah tentang unified customer experience, ya, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul yang dibangun berdasarkan pengetahuan pelanggan yang berasal dari data. Semalam saya berbicara dengan seorang eksekutif vice president dari perusahaan online shop yang sangat ternama di Indonesia, ya, dan dalam pembicaraan itu beliau bercerita tentang data, dan bagaimana perusahaannya tadi mendapatkan data dan kemudian menganalisa, mengolahnya, dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan daripada konsumennya sendiri. Ya, data. Kami mendiskusikan lagi tentang data is the new oil, ya. Kalau dibandingkan zaman dulu orang itu ngejar-ngejar yang namanya minyak,
ya, yang sehingga oleh namanya Raja Minak menjadi kaya raya. Sekarang yang menjadi kaya raya adalah Raja Data, ya gitu ya. Tentu saja data yang bukan hanya sekedar data, melainkan data yang sudah dimanfaatkan dengan baik. Apalagi ya, nah, kita akan melakukan closing, yaitu pandemi telah menyoroti betapa pentingnya agility atau kelincahan dan inovasi yang cepat. Tadi saya bicara di depan manajemen training, ya, dari direktur HRD-nya itu memberikan pesan, Pak, tolong disinggung banyak tentang agility. Ya, jadi saya tadi bicara cukup banyak tentang agility. Kenapa sih mesti orang itu agile? Ya, kenapa sih orang mesti ini, mesti itu, gitu ya? Itu penting sekali karena apa, kita set up ini induction training tadi, jadi kita set up agar supaya orang bisa lihat gitu ya, gitu ya. Karena tadi saya bicara soal agility, saya bicara soal resiliensi, saya bicara tentang kolaboratif. Ya, ini adalah salah satu alasan mengapa investasi perusahaan dalam transformasi digital tetap kuat. Ya, terus inovasi itu kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi organisasi. Ya, kematangan digital adalah salah satu faktor kunci tersebut. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Dan upaya bersama untuk menjadi digital dapat membantu memenuhi kebutuhan yang berkembang untuk berinovasi dengan cepat. Nah, itulah ya, untuk materi lainnya atau materi lebih dalam daripada ini, ya silahkan kontak Mbak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121, ya, di teks ya, jangan di telepon ya. Nanti akan dibantu ya tentang apa ya, ini tentang inovasi. Ya, sekarang ini perusahaan-perusahaan itu tidak hanya sekedar menggantungkan inovasinya kepada divisi tertentu, misalnya divisi business development, tetapi perusahaan-perusahaan tadi sudah menggantungkan hidupnya sama seperti zaman dulu ya. Semua orang dilibatkan untuk melakukan marketing, sekarang pun semua orang dilibatkan atau dipicu, dikasih trigger agar supaya mereka mau melakukan inovasi. Ya, dan tidak mudah. Karena inovasi itu juga harus bukan asal inovasi, ya. Jadi saya mungkin cerita sedikit bagaimana sebelum pandemi saya bicara kepada juara-juara, ada 14 orang. Juara namanya dari BRI namanya Pre-Innovation ya. Jadi juara-juara kontes daripada inovasi milik BRI ya. Jadi saya bicara kepada mereka tentang sebetulnya bagaimana sih inovasi itu satu sisi. Jadi mereka juara karena mereka melakukan inovasi tertentu. Tapi kalau berhenti sampai di situ, itu akan jadi masalah. Karena inovasi tadi harus selalu berkelanjutan dan kemudian bisa menjadi kayak apa, bola salju, bahkan bisa menjadi bikin perubahan yang sifatnya quantum leap gitu ya, agar supaya bisa memberikan hasil yang luar biasa kepada perusahaan-perusahaan dan juga kepada para pekerjanya. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Jadi saya masih ingat tuh juara-juara, bicara kepada juara-juara inovasi tentang inovasi menjadi sangat tidak mudah, tapi kami dipercaya dan kemudian kami jalankan dengan sangat baik pada saat itu. Begitu kira-kira. Ya, oke. Ada yang lain? Ya, makanya saya juga mengucapkan, jadi jangan lupa ini pesan sponsor berikutnya. Ya, materi-materi yang terkait dengan edukasi ada di kanal YouTube Handoko Maestro. Materi-materi yang terkait dengan inspirasi ada di kanal YouTube Maestro Channels. Silahkan subscribe keduanya dan jangan lupa menyalakan lonceng. Teman-teman semua yang ada di sini, silahkan melakukan itu yang belum. Ya, kadang-kadang kita suka lupa, padahal itu penting. Nah, dari saya mungkin hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Thank you so much. Really appreciate your loyalty to this program. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua untuk episode 268. Uncertainty, Innovation. Di dalam ketidakpastian, inovasi merupakan sebuah keharusan dan kecepatan menjadi isu utama. Salam.